Untuk 5 tahun lagi siapa kadernya PDIP? Nggak bisa. Kadernya yang bagus itu ya Gibran, ya, si Kaisang, yang idealis ya PSI, Grace Natali. Dibungkam soalnya orang-orang seperti Adrian Apitepulu yang bagus bungkam. Siapa kadernya PDIP yang bisa diandalkan coba saudara? Birokrat yang bisa diandalkan. Sudah tidak ada saudara ya. Marwararnya udah pindah. Anda kalau melihat PDIP sekarang serem saudara. Karena si Megawatinya dia nggak tahu diri ya. Wah ini kalau bisa nih, ya, oh ini ya yang bilang ya, siapa yang bilang ini? Waduh, yang bilang dosen saya ini malah nih geblek ini. Pak dosen, Pak dosen. Waduh, ini Pak dosen ini. Ini Indrawan Sukotinur ini dosennya UKSW saudara ya. Ini tenggelam ini Pak. Tahu nggak ini orang tenggelam ini Pak? Ini tenggelam ini Pak si Indrawan Sukotinur ini Pak. Kacau ini si Indrawan ini. Ya politikus PDIP soal gabung ke Prabowo, Budiman berspekulasi, partai konsisten. Salah nih ini, aduh. Si Indrawan Supatikno nih. Aduh ya, ini istrinya itu pernah ke rumah saya Pak, waktu di rumah saya di Ngawen itu Pak. Waktu rumah saya di desa, isinya itu sampai gambar rumah saya Pak, digambar. Dia pengen bikin rumah kayak begitu, rumah panggung. Aduh, salah ini ya Hendrawan ini ya. Kita udah nggak punya kontaknya lagi. Perpolitikan Indonesia lebih dari yang depan demokrasi. Salah nih Hendrawan ya. Kamu ada masalah yang lebih berbahaya. Memang kita demokrasi ya. Kata Prabowo yang terjadi apa saudara? Tidak ada oposisi kan? Oh, benar ya. Kalau saudara tidak oposisi. Kalau tidak oposisinya, saudara. Jadi akibatnya maka di eh, ya dengan tidak lancar karena akan terjadi tunggal kekuasaan tunggal karena tidak ada partai oposisi yang berarti ya. Kalau nggak ada Ini apa ya? posisi ya berarti ini Pak, apa? Ya repot juga. Diktator berarti. Ya repot, tapi kan kalau sekarang kejadian gabung malah bareng sama MUI. Aduh, Indrawan ya, atau hitungannya dia seperti apa ya? Kalau hitungan saya berpikir ini apa? Kalau sama oh, pasti itu masalah. Itu akan menjadi bahaya besar buat nasionalis. Ini pilihannya sulit memang ya. Jangan nggak mau terlalu idealis ya Pak. Saya tidak mau terlalu idealis. Saya realistis saja, pragmatis. Kalian sekarang bahaya darurat khilafah. Kalian korbankan ini umur berapa sih? Ya kan? Setelah itu beroposisi lagi lah PDIP. PDIP jalan depan belum tentu menang kok. Sekarang punya kader siapa coba? Untuk 5 tahun lagi siapa kadernya PDIP? Nggak bisa. Kadernya yang bagus itu ya Gibran,
ya, si Kaisang, yang idealis ya PSI, Grace Natali. Dibungkam soalnya, orang-orang seperti Adrian Apitepulu yang bagus bungkam. Siapa kadernya PDIP yang bisa diandalkan coba saudara? Birokrat yang bisa diandalkan. Sudah tidak ada saudara ya. Marwararnya udah pindah. Anda kalau ngeliat PDIP sekarang serem saudara. Karena si Megawatinya dia nggak tahu diri ya. Dia tidak bisa berbagi kekuasaan, nggak bisa sharing power. Jadi nggak punya kader saudara. Karena nggak bisa sharing power, susah. Ya kan? Nah, ini kalau kita cerita politiknya. Tapi kalau sekarang kita cerita sebagaimana pantasnya orang hidup ya bernegara. Ya PDIP-nya kurang ini, dianya lupa diri. Dia partai wong cilik tapi dia nggak peduli dengan rakyat kecil juga. Ya karena sebetulnya Megawati itu aslinya itu memang bukan orang pandai ya saudara ya. Dia kan menang karena simpati masyarakat. Simpati dari masyarakat. Kalau enggak juga dia nggak pernah bisa jadi presiden. Begitu dia naik, dia nyingkirin SBY. Kalahnya dia kan gara-gara dia si Taufik Kemas menghina SBY kan. Lalu rakyat jadi bersimpati sama SBY karena kan disolimi kan sama si Taufik Kemas. Ya ini saweran Claudia Adriana, thank you Adriana. Andre Hartano, thank you ya Andre Hartano. God bless you. Wah pusing ya saudara ya. Semuanya sudah kita terus, pokoknya ini memang sudah masa-masanya ya. Sekarang sudah di tangan Prabowo, pilkadanya belum tentu menang saudara. Ini di gerilya pilkada ini kalau di gerilya sama khilafah. Ya kita lihat saja seberapa ininya Prabowo. Ya. Ya, oke lanjut. Ini kita belum kompor, mana kompor nih? Pak Teddy. Pak Teddy hari Jumat jadi apa? Ya. Pak Teddy hari Jumat jadi apa ya? Iya. Pak tadi yang menarik cerita hari Jumat kita fokus tentang oligarki ya Pak. Oke, Kita bahas oligarki, bagus tuh nanti ya. Supaya Anda nanti mendapat wacana yang baru saudara ya. Versinya Pak Teddy, ya kan? Nah nanti kita debat sama rame-rame saudara ya. Kita debat rame-rame, semua boleh bicara, jangan khawatir ya. Pokoknya jangan nyerang orangnya saudara ya, enggak boleh nyerang orangnya pribadi. Anda nyerang idenya Pak Teddy, jadi enggak boleh nyerang orangnya. Nanti Anda ilmunya Pak dapat Pak. Kalau kamu udah mulai ributnya nggak mutu saudara. Ya saudara ya, ributnya nggak mutu ributnya. Besok kita dengan Pak Tobing ya tetap ya saudara ya. Saudara buku Pak Tobing sudah saya kasihkan uangnya 12 juta ya. Sayang sekali ya kita membutuhkan 50 juta saudara ya. Jadi buku ini nanti kita harus jual ya. Buku yang pertama juga kita mau cetak lagi, kita mau bantu cetak dan kita mau jual. Oke saudara lanjut Pak Teddy silakan. Ya menarik sekali Pak bicara Israel. Memang iya, ya, Israel serem, itu Pak. Ya pertama saya mungkin dari kacamata saya melihat media di dunia ini itu terkooptasi dengan media-media di Indonesia. Kasih contoh lah sederhana ya. Di New York itu di Times Square ini beberapa kelompok Islam dan beberapa Islam mereka sholat di sana itu. Tapi karena ini negara liberal mereka biarkan aja mereka sholat. Cuma Indonesia ini di dalam pemberitaannya terlalu vulgar lah. Artinya dia mau menyampaikan bahwa si umat masjid-masjid yang di New York menekan negara yang masih tidak membela Palestina, coba ditekankan jangan dipilih itu. Ini jeleknya Islam itu. Saya bilang dari dulu, jeleknya Islam itu mereka lakukan hal-hal seperti itu.
Mereka itu kalau sudah berkelompok, ya, Imitasi. mereka itu kalau sudah berkelompok mengataskan agama, mereka akan menekan satu negara. Mereka akan masuk ke ranah pemerintah, masuk ranah politik. Saya jujur aja melihat di Amerika ini, ya bagi umat Kristen yang ada, gereja-gereja di sini jarang gitu. Melainkan ada gereja tokoh-tokoh kayak anaknya Bill Graham itu cuma diundang apa mengatasnamakan agama untuk menekan satu organisasi karena ini negara sekuler lah. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, kejahatannya Islam dari situ gitu. Nah, sekarang mereka itu mencoba memobilisasi anggota-anggota Islam itu dia masuk ke ranah publik. Coba teman-teman lihat itu di media. Mereka pergi ke New York di Times Square, mereka panggil orang-orang yang ada di New Jersey di mana aja, di Connecticut, Boston untuk berkumpul di situ untuk doa bersama, cuma mau menunjukkan power mereka. Itu yang saya bagaimana ya memikirkan Islam ini. Itu yang kemudian itu di dalam media-media Indonesia mereka mulai provokasi. Oleh sebab itu saya harapkanlah kepada teman-teman saudara-saudara kita seiman atau sebangsa di Indonesia jangan terlalu itulah terkooptasi dengan berita-berita yang ada di Indonesia. Kemudian teman-teman, kenapa ini Israel saya bilang kalah di dalam penguasaan media? Coba teman-teman lihatlah, coba teman-teman lihat kalau Anda kritis analitis lah. Setiap kali ada juru bicara dari Palestina, dari Arab manapun, tidak ada media yang menggunakan mic punya label itu, ya tidak ada dari media-media internasional, terus dari Eropa, dari Asia, daerah Korea atau daerah-daerah ini tidak ada. Semua coba teman-teman lihat, semua media itu menggunakan media Arab yang yang notabene membelok Palestina. Nah ini yang terjadi sehingga kita kooptasi. Kemudian Pak, saya mau coba melihat bagaimana Israel itu. Israel itu orang kalau pintar berpikir semua orang melakukan aktivitas itu didahului dengan ide. Benyamin Netanyahu sudah mengatakan dengan jujur seorang perdana menteri dia akan meratakan itu Gaza. Dia tidak ada eleng-eleng bilang tidak, bukan diplomasi. Dia akan membumi hanguskan, dia meratakan itu Gaza. Itu benar-benar dia lakukan. Nah, sekarang sekarang Israel itu cuma menggunakan 4 orang itu Pak. Di dunia internasional mereka gunakan Gilad Garden di UN, mereka gunakan media Yair Pinto di media, mereka gunakan Daniel Hagari, mereka kan gunakan Yohan Galal, cuma 5 orang itu yang selalu memberikan afidafis kepada dunia kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Hamas di Israel sehingga mereka memeratakan Palestina. Kita tidak usah ada kesimpulan-kesimpulan lain lah. Sudah beberapa negara Arab, negara dari mana sudah menekan negara-negara itu enggak mampu, melainkan sistem ekonomi Israel itu semua tidak bilang ada kekurangan makanan, kelaparan, ancaman pertahanan keamanan, semua enggak ada itu. Yang jeleknya ini, yang saya bilang mau mengatakan di sini bahwa media-media di Indonesia sekarang coba memframing rakyat Indonesia menimbulkan kebencian terhadap Israel. Ya, saya juga dalam hal memandang dunia politik, ya tidak membenci Palestina, tidak membenci Israel. Cuma bagaimana, ya seorang punya komitmen konsisten bahwa kalau saya menjadi seorang pemimpin satu lembaga, kalau saya bilang saya habiskan, ya saya habiskan. Nah ini yang persoalannya, saya bilang ide itu mendahului untuk melakukan sesuatu. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya kita jangan lagi terkooptasi dengan membenci Israel. Itu bagian daripada apa yang benar-benar Perdana Menteri mau menyatakan bahwa dia tidak akan mundur selangkah pun. Dia akan menghabiskan Hamas itu di Palestina. Kemarin sudah kan beberapa minggu lalu 112 orang meninggal. Bantuan mana negara lain mau blame? Ya, Nggak ada. Nggak ada yang berani.
atau negara, kalau jujurlah, kalau benar-benar negara lain itu ya, kalau negara lain yang katanya tidak membela Israel, mengapa mereka tidak menggunakan angkatan perang mereka untuk melakukan intervensi ke Israel? Mengapa? Saya mau katakan kepada jujur, kenapa cuma dengan pendekatan diplomasi? Kalau Anda seorang negarawan Arab atau negarawan yang ada di Asia di mana aja, yang Anda membela Palestina, terjunkan dong angkatan perang saudara ke sana. Berani nggak gitu? Jangan cuma pendekatan diplomasi. Karena diplomasi itu tidak akan menyelesaikan masalah bagi Israel. Karena Israel sudah punya komitmen, konsisten dia untuk menghapus itu Palestina itu, Hamas itu di Palestina. Itu aja titik pembicaraan kita. Betul. Nah, Indonesia lain lagi. Indonesia, Retno katakan bahwa memang mereka akan menghapuskan Palestina. Ya benar, Israel akan menghapuskan Palestina itu di tempat itu, benar, nggak usah memprovokasi. Cuma saya mau katakan di sini, Indonesia itu jangan memprovokasi secara induktif ke rakyat Indonesia, karena Indonesia itu tidak punya dampak signifikan kepada dunia internasional. Ya, tidak ada itu Indonesia. Jujur aja saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Indonesia itu tidak ada dampak signifikan di dunia internasional, apapun di dunia ASEAN. Karena apa? Kelihatan dari keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan rakyat, keterbelakangan pendidikan, semua kelihatan dari situ. Kecuali Indonesia yang mau dikatakan di atas rata-rata Jepang, di atas rata-rata Korea, di atas rata-rata Singapura. Itu aja Pak pemahaman kita untuk melihat Indonesia itu sebenarnya. Ya, bagi saya ya itulah pemahaman saya menyangkut Israel, dan sekarang juga berdampak ke Inggris. Nah, ini yang saya khawatir ke Inggris. Inggris kemarin telah menggelontorkan berapa triliun untuk membantu pembangunan masjid di Inggris. Nah, ini saya cuma sampaikan kepada teman-teman, jangan Anda berbicara bahwa itu Inggris adalah negara, saya bilang itu negara luar biasa undang-undangnya. Memang benar Islam berakumulasi di sana dengan baik, tapi mereka terikat dengan aturan-aturan hukum seperti di Amerika. Islam benar Islam, tapi jangan coba-coba Anda bikin konfrontasi. Langsung diangkut itu, karena ini negara sekuler. Negara-negara Eropa juga negara sekuler. Nah, saya juga prihatin tentang Jerman di dalam pemerintahan akhir-akhir ini. Ya begitu juga di Inggris. Ya inilah cuma saya mau sampaikan ya. Yang penting di media-media Indonesia jangan terlebih banyak berprovokasi. Ya, karena saya sering baca itu dari CNN Indonesia, BBC-nya Indonesia, Voice of Amerika-nya Indonesia, Kompasnya, ya itu Pak, Liputan 6-nya, Detikcom-nya itu. Semua lebih sifatnya provokasi. Dan apa yang mereka sampaikan di pemberitaan itu lebih banyak mereka kutip lansir dari media-media yang ada di itu sana, di luar negeri, yang CNN luar negeri, mereka melansir semua itu, tapi perlansiannya mereka sifatnya provokatif gitu. Bukan membangun rakyat Indonesia lebih maju, tapi sifatnya provokatif yang lebih menciptakan kebencian antara umat beragama di Indonesia. Yang secara sistematik mereka lakukan perlahan-lahan gitu. Secara sistematik lah saya mau katakan. Karena sistematik bukan secepat membalikkan tangan langsung begitu. Dia mereka lakukan dari dasar-dasarnya itu untuk menciptakan kebencian di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya inilah pemahaman saya tentang perkembangan Islam yang terjadi di dunia ini. Kalau di Indonesia sekarang Pak lebih berbahaya masalah ya korma lah. Ini udah diajarkan ke masa kormanya dari Israel jangan dijual atau diblok oleh Majelis Ulama Indonesia pakai apalah. Ini yang kecelakaan bagi negara kita. Saya cuma kasih gambaran lah. Saya seorang bisnismen. Apa sih salahnya kalau korma itu saya kirim ke Thailand, dari Israel dia masukin ke Thailand, sama aja di Amerika Pak. Supermi itu coba lihat di boxnya itu. From the LA, California. Dia masuk ke sini. Apa beda dengan korma itu? Korma Israel itu dia kirim ke Palestina, nanti orang Palestina kirim ke Indonesia. Dibuatlah made in Palestine. Karena orang-orang Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yang terlalu banyak syariat, yang terlalu banyak halal menghalal itu, udah bodoh, memang tolol saya bilang, tolol dan bodoh. Ya, karena gampang kan di track Pak.
Marilah kita tipu-tipuan ya. Saya bilang tadi korma aja. Israel kan pintar. Kormanya ya dia jual ke negara Arab satu, baru dia kirim ke Indonesia. Baru dilabelkan. Bagaimana Anda mau merasakan satu korma itu bahwa itu made in Israel atau made in apa? Karena itu buah-buahan. Nah, kecuali bilang teknologi. Nah, teknologi memang sudah ada paten jelas kelihatan ini made in Israel. Atau contohlah, saya mau sampaikan kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia atau ke Majelis Ulama Indonesia atau Naratul Ulama Indonesia. Coba Anda track, hampir semua peralatan autista Amir Indonesia itu dari Israel kok. Coba Anda bantah kepada berani enggak? Ini Majelis Ulama ini adalah salah satu lembaga yang membuat konflik di negara kesatuan Republik Indonesia antara agama sendiri dengan agama, antara agama dengan pemerintah, ya antara agama dengan pemerintah ataupun antara agama itu sendiri. Mereka yang bikin konflik di negara kita, Pak. Antara Islam dengan Islam itu sendiri terjadi konflik. Itu disebabkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Masalah TOA kan? Contoh. TOA lah. Si A, NU bilang begini. Si Majelis bilang begini. Antara mereka yang kelompok Islamnya itu. Nah, belum antara agama Kristen atau agama-agama lain yang diusahakan supaya TOA itu jangan terlalu ini. Kemudian antara pemerintah dengan lembaga ini. Sebenarnya mereka ini yang membuat kejahatan di negara kita yang serba sedikit memberikan konflik. Ya, marilah pakar-pakar sosiologi di negara kita mencermati ini. Apa yang Pak Paul di media ini katakan benar atau tidak. Tetapi perlu dicermati secara akademis. Nanti akan dapat clue-nya, oh iya benar apa yang dikatakan oleh media ini. Ternyata yang menjadi biang keladi keributan di negara Indonesia yang tidak maju adalah Majelis Ulama Indonesia yang sudah terlembaga dengan membawa bendera Islam. Nah, inilah kecelakaan bagi negara kita. Tetapi ini perlu di pendekatan akademis, bukan kita cuma cerita provokasi, propaganda. Bukan, pendekatan akademis dan Anda akan melihat, oh benar. Mereka menggunakan syariat sekarang, Pak, di dunia pendidikan, di dunia perbankan, di dunia hukum. So, mereka mempergunakan, Pak, di dunia perdagangan. Itu sudah merajalela di tempat di mana aja itu. Ya ini sebagai membuka cakrawala pemikiran bagi seluruh rakyat Indonesia supaya kita berhati-hati mau melihat lembaga ini yang ya saya mau bilang dengan saya mau melihat dengan satu hal yang secara sistematis yang selalu memecah belah negara kesatuan Republik. Inilah yang menyebabkan negara kita mundur sampai sekarang ini diakibatkan oleh lembaga-lembaga Islam itu sendiri. Mengapa negara kita tidak maju? Kita jangan bicara hukum, kita jangan bicara keterbelakangan pendidikan, kita jangan bicara kekurangan, bukan itu. Bukan itu negara kita. Negara kita adalah diakibatkan oleh Islam itu yang sudah terlembaga di sistem negara kita. Sehingga itulah yang negara kita tidak maju. Karena asumsinya cuma satu. Di mana Anda ada kebencian secara terorganisir, baik kepada kelompok orang, ataupun institusi negara, atau disitulah negara tidak akan maju. Kalau Anda membuka diri, negara kita membuka diri ke negara mana aja, kita membuka diri kita, negara kita akan maju. Persoalannya di situ. Tetapi siapa yang menciptakan kebencian? Islamlah ini yang menciptakan. Tetapi kalau dianalisa secara politik, kenapa saya melawan kemarin? Kenapa ini partai-partai ini tidak membela PDI, karena mereka mencoba, Pak, mengadopsi ya mayoritas Islam itu. Ternyata strateginya salah gitu. Dia mau mengambil kelompok Islam itu, ya kan? Ini bicara politik supaya suaranya terbuang ke situ dengan mengambil kelompok-kelompok Islam itu dengan cara membenci Israel. Tetapi satu kesalahan fatal. Itu bagian dari strategi politik, tapi itu bilang kesalahan fatal itu. Tetapi kesimpulannya saya bilang tadi, karena Islamnya ini negara kita tidak maju. Kalau paradigma negara kita, ya saya bilang ulangi, kalau paradigma sistemnya itu kita tidak merubah di negara kita, kita tidak mau restrukturisasi kembali sistem agama kita sampai kiamat pun tidak akan maju. Nah, suatu kebohongan yang kalau kita negara maju, kita tidak akan maju. Saya ingatkan lagi, harus ada restrukturisasi dan paradigma harus dirubah. Yang saya bilang, jangan munculkan agama
di negara kita sebagai hal kepermukaan untuk menuntut negara kita untuk maju. Karena agama Islam inilah yang melatari belakang negara kita tidak maju dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Baru teman-teman sini bikin argumentasi yang pinter ya. Ya saya bilang yang pinter. Coba Anda lihat di ASEAN. Dari 40 tahun saya dididik masalah pelita, repelita, dan semua. Negara kita sampai sekarang sama dengan 30 tahun lalu. Di bagian dari penegakan mundur terus, tidak ada kemajuan. Nah inilah pemahaman saya tentang ya negara kesatuan Republik Indonesia yang mundur itu. Sebenarnya kita tempat-tempat di sini punya ide-ide positif untuk memajukan, mensejahterakan negara. Ya. Tetapi kita sudah terstak itu dari Islamnya itu, kita tidak akan maju. Ya dengan harapan, dengan doa saya, kalau negara ingin maju ya, rubahlah, direstrukturisasi lah kembali negara kita. Rubah paradigma negara kita kalau negara mau maju. Terima kasih Pak Paul. Inilah pandangan pengadaan saya tentang Israel dan perkembangan pertumbuhan di negara Indonesia. Mana bisa Teddy, mana bisa maju. Contoh soal di New York itu kan banyak orang pintar tuh. Ngapain tuh sembahyang di Times Square? Iya, Pak. Ini Iya, Pak. Ramadan Iya. sembahyang di Times Square. Iya, saya bingung. Masjid banyak sembahyang Cuma ya, munafik, mau menunjukkan kemunafikan mereka. Cuma digunakan sebagai alat propaganda. Kalau mereka udah itu di Amerika kan? Iya, coba lihat tetap di news. aja. Tapi jeleknya Tetap di Indonesia diprovokasi di berita-berita Indonesia ini tuh. Kenapa di New York, di berita-berita New York Times nggak terlalu apa. Cuma Indonesia yang selalu memframing kejahatan orang Indonesia. Itu yang saya mau tegur kepada media di Indonesia, stop lah. Cara-cara tidak elegan lah begitu. Elegan lah sedikit ya. Jangan memprovokasi rakyat lah. New York Times, Washington Times nggak ada yang muat-muat begitu. Itu saya sampai ya saya bingung ini. Pak di mereka itu di negara maju masih sembahyang di jalanan ya. How stupid aja. Itu. Kemarin gubernur New York itu kan ada di media, itu dia bilang gunakan gereja yang kosong, kamu beribadah di situ. Itu bahasa lama itu. Tapi mereka nggak mau. Kemarin mereka coba blok jalan 50 apa itu yang di Brooklyn itu 50, saya udah lupa ya tangan. Wow, diusir polisi. Mereka menggunakan jalan raya untuk tempat sholat mereka, diusir. Nah sekarang nggak apa-apa, kalau di Times Square nggak ada apa-apa. Di Times Square kemarin saya sering ke situ. Cuma di itunya dikasih, yang di segitiga itu mereka itu situ, yang jalan kiri kanan free lah. Boleh orang keluar, tapi orang saksikan, orang-orang turis cuma lihat begitu aja. Ya itu kan di North Manhattan tuh, di Times Square itu yang di segitiga itu benar memang negara. Di sana itu tempat turis. Iya. Gobloknya bukan main. Itu. Mereka sudah mulai menekan negara dengan cara-cara begitu. Menekan pemerintah di situ. Siapa yang tidak mendukung ini, begini, lah. Ini orang Islam kelakuannya. Iya. Tapi ini masih media Indonesia, Pak. Media masih yang ada di media ini. Coba track itu. Benar saya katakan atau tidak itu. Kayak nggak di CNN Indonesia atau di mana itu? BBC Indonesia atau Voice of America? Apalagi Voice America, Pak. Bahasanya provokasi lalu. Sama mereka itu. Artinya tidak membawa berita-berita yang menyejukkan gitu. Sebenarnya dibilang Ramadan itu bisa bawalah gambaran-gambar yang menyejukkan lah gitu. Bawa bahasalah perdamaian begitu. Dan saya bingung ya. Saya jujur aja bingung. Saya bergereja di Amerika. Orang Amerika itu di gereja-gereja tidak ada sistem. Saya lagi membayangkan ini kalau ya baik Tuhan Yesus itu mungkin baik ya. Kalau ini gereja-gereja ini udah rananya berarah ke dunia politik, dia sudah nggak berpikir lagi Tuhan. Saya nggak tahu mau bayangkan Amerika hancurnya bagaimana gitu. Karena di sini gereja-gereja Pak luar biasa pertumbuhannya. Cuma mereka tidak menggunakan hal-hal seperti yang dilakukan Islam itu. Ini fenomena yang jadi ya. Islam itu cuma digunakan sebagai alat menekan negara gitu.
cuma sebagai alat digunakan mau intervensi dalam sistem pemerintah gitu. Dan mereka nyatanya ingin duduk menjadi penguasa itu dalam negara gitu. Nah, itu ciri-ciri kejahatannya Islam. Ya, Ini ya bagus nih. bersyukurlah kita di negara Nih, sekuler.